لا عز إلا بالجهاد بالجهاد فادرأ عن العين السهاد واحمل سلاحك في الوهاد Tingkatan yang ketiga, kita akan bercermin pada diri kita sendiri. Kita pada tingkatan yang mana? Tingkatan yang pertama adalah, dan ini adalah tingkatan yang paling rendah, ialah Islam. Dan tingkatan yang kedua, lebih tinggi dari itu, adalah iman. Dan tingkatan yang ketiga, yang paling utama dan paling tinggi dan paling sedikit orang yang masuk ke dalam tingkatan ini, itulah ihsan. Tingkatan seperti ini disebutkan juga dalam hadis, khusus hadis ini. Kalau di dalam Sahih Imam Muslim memasukkan hadis yang namanya hadis Jibril. Ingat Pak hadis Jibril? Tatkala Jibril menyamar seperti manusia, namun manusia bukan dari penduduk Madinah, sampai para sahabat tidak mengetahui, bahkan saling bertanya, siapa yang datang itu? Ini membuktikan, menyatakan bahwasanya bukan dari penduduk Madinah. Namun kalau dikatakan dia sedang dari penduduk Madinah atau bukan muqim, berarti musafir. Akan tetapi tanda-tanda musafir pun pada dirinya enggak ada. Dengan ketidakadanya tanda-tanda musafir bagi diri orang ini yang datang kepada Nabi SAW, menjelaskan tentang maratibul Islam ini, maratibul din ini, maka semakin bertanya-tanyalah para sahabat, siapa sebenarnya? Dikatakan seorang muqim, para sahabat tidak mengenal. Dikatakan musafir, tidak ada tanda-tanda, maka semakin bingung para sahabat. Maka di akhir hadis itu Rasulullah menjawab kebingungan para sahabat. Maka Rasul mengatakan, wa Jibril atakum yu'allimukum dinakum, yu'allimukum dinakum. Dialah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Barulah terjawab dari kebingungan yang ada pada diri para sahabat semua. Jadi Jibril datang dengan berbentuk manusia. Dia bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Di dalam Sahih Imam Muslim, beliau memasukkan hadis ini pertama kali. Kalau dalam Sahih Imam Al-Bukhari, beliau memasukkan hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Sahih Al-Bukhari memasukkan hadis ini yang pertama. Namun Sahih Imam Muslim memasukkan hadis yang pertama yang dia tulis adalah hadis Jibril tadi. Dan bahkan para ulama hadis mengatakan hadis Jibril ini adalah disebut dengan Ummul Hadis. Kalau surah Al-Fatihah, Nabi SAW mengatakan Ummul Quran. Surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Apa maksud Ummul Quran? Seluruh isi Al-Quran kandungannya itu intisari dari surah Al-Fatihah. Penjelasan yang ada di dalam Al-Quran itu semua menjelaskan surah Al-Fatihah.
Jadi banyaknya ayat-ayat itu menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Maka disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kemudian hadis ini disebut dengan Ummul Hadis karena seluruh yang ada di dalam kitab-kitab hadis itu menjelaskan tentang hadis ini. Semua perkara-perkara itu berjelas dalam yang tiga ini, yang dalam hadis Jibril. Maka hadis ini disebut dengan Ummul Hadis. Karena semua hadis-hadis yang ada di dalam Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, kitab 9 hadis, kitab yang rujukan dunia sebagai marji', sebagai referensi umat Islam, ada 9 kitab hadis. Itu ada lengkap dengan Sahih ini, Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian juga Sunan-Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Abu Dawud, At-Tabrani dan sebagainya. Ada 9 kitab hadis. Kata para ulama, semua yang ada di dalam hadis-hadis yang 9 kitab ini semuanya adalah menjelaskan tentang hadis Jibril. Berarti keutamaan dan fadilah atau kedudukan hadis Jibril yang begitu besar, sehingga benarlah dikatakan oleh para ulama, hadis Jibril ini adalah disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Di dalam hadis itu, tatkala Jibril bertanya, "Ma huwal Islam?" Apa dia Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kemudian Jibril kembali bertanya tentang iman, "Ma huwal iman?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kemudian Jibril bertanya tentang ihsan. Maka Rasulullah menjelaskan tentang rukun ihsan itu 2. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini rukun yang pertama. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, bukan mata kasat mata, tapi melihat dengan hati. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita salat, kita melihat Allah dengan mata hati. Apa maksud melihat Allah dengan mata hati? Dengan keagungan Allah, mengetahui keagungan Allah, mengetahui kebesaran Allah, mengetahui kedudukan Allah, tingginya Allah. Apakah semua bisa seperti ini? Tidak bisa. Tatkala Allahu Akbar yang ada di dalam dirinya, hatinya, seluruh pikirannya membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Apakah setiap orang sholat bisa seperti ini? Tidak. Maka kata Nabi SAW, dikatakan Nabi SAW, "Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah." Kalau belum sampai levelnya ke sana, minimal rukun yang kedua, yakini bahwasanya Allah pasti
melihat. Itu kan yang kedua. Kalau meyakini Allah pasti melihat, berarti ini sangat mudah. Mudah dari yang pertama. Akan tetapi di dalam praktekkan Allah melihat ini berat. Sehingga kedudukan seperti ini ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi. Adakah perbedaan antara Islam dengan iman? Kalau ihsan pasti sudah berbeda. Terkadang kita bingung apakah itu Islam dan apakah itu iman. Dikatakan oleh para ulama, kalau di dalam sebuah ayat atau sebuah hadis atau sebuah istilah ucapan di dalam agama kita, kalau dikatakan Islam dengan tersendiri, maka iman termasuk di dalamnya. Kalau sudah namanya Islam, disebutkan hanya satu saja, penyebutannya hanya satu saja, Islam, maka iman di dalamnya. Berarti Islam mencakup tentang akidah, itulah iman. Mencakup tentang ibadah, itulah Islam. Yang apabila nanti dipecah, muamalah, keyakinan, itu semua adalah Islam. Jika pengucapannya hanya satu kalimat Islam, maka semua mencakup dan termasuk iman di dalam kalimat tersebut. Paham ini, ikhwan? Tak pala dalam kali kan? Hah? Kasih dengki ini lah ya? Atau kita dalamkan lagi? Jadi kalau diucapkan kalimat tersendiri Islam, maka iman termasuk di dalamnya. Kalau diucapkan tersendiri iman, Islam termasuk di dalamnya. Namun terkala di dalam Al-Quran ada terkadang membedakan antara Islam dengan iman. Dan bahkan juga disebutkan di dalam hadis-hadis, ada penyebutan istilah Islam dengan iman itu dibedakan. Namun juga ada di dalam kalimat itu atau di dalam ayat atau di dalam hadis itu hanya mengucapkan satu. Islam, al-muslimu, seorang muslim itu dengan muslim lainnya selamat. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah bagaimana dengan kepada orang muslim lainnya selamat dari apa? Dari lisannya dan tangannya. Di sini disebutkan adalah seorang muslim. Bukan beriman dikatakan di sini. Bukan dikatakan al-mu'minu, seorang yang beriman, tidak. Tapi dimaksud di sini al-muslimu. Berarti yang disebutkan adalah kalimat Islam. Maka kata para ulama, kalau disebutkan satu kalimat berarti termasuk di dalamnya seorang mukmin. Al-muslimu, seorang muslim itu sama artinya dengan seorang mukmin. Namun nanti ada di dalam Al-Quran disebutkan berbeda.
tatkala penyebutan itu dua, di dalam kalimat itu termasuk di dalamnya Islam, termasuk di dalamnya iman, berarti di sana ada perbedaan antara Islam dengan iman. Misal, disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Di sini disebutkan keduanya, Islam dengan iman. Allah mengatakan qalatil a'rabi amanna. Tatkala orang-orang Arab Badui berkata amanna, kami telah beriman. Qul, ya Muhammad, katakan kata Allah, ya Muhammad, katakan kepada mereka, yang katakan kepada mereka orang-orang Arab Badui itu yang mengatakan kami beriman, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian belum sampai derajatnya iman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian masih derajat Islam. Di sini disebutkan dua, Islam dengan iman. Berarti di sini ada perbedaan. Tatkala orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman, maka perintah Allah kepada Rasul, katakan ya Muhammad kepada mereka, kalian belum sampai derajat iman. Katakan justru kalian masih berada di dalam derajat Islam. Berarti tingkatan derajat Islam dengan iman berbeda. Baik, kita lihat. Perbedaan itu sudah terjawab di dalam hadis Jibril tadi. Kalau dia masih derajat Muslim, Islam, dia masih melakukan amalan zahir saja. Itulah disebut dengan rukun apa saja rukun Islam, Pak? Mengucapkan dua kalimat syahadah, an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini dia 5. Dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Inilah disebut dengan rukun Islam. Dan kalau masih hanya berhenti pada ibadah-ibadah zahir, dia masih kedudukan Islam. Kalau di dalam agama kita, kedudukan yang paling rendah. Karena hanya zahir saja, yang nampak-nampak saja dia. Ingin naik level lagi, itulah iman. Kalau iman berbicara tentang rukun iman. Rukun iman zahir atau batin? Beriman kepada Allah, ini zahir atau batin? Batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, nabi-nabi, ini batin. Karena ada orang salat hanya sebatas salat saja, gerakan-gerakan zahir saja, namun batinnya kosong. Batinnya kosong. Dan lebih tinggi lagi ihsan. Tatkala dia mengatakan Allahu Akbar, dia meyakini Allah melihatnya. Setiap ucapannya Allah tahu, Allah mendengar. Setiap gerakannya Allah tahu, Allah melihat.
dan bahkan pikirannya, hatinya, Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Maka dia malu tatkala pikirannya, hatinya, semuanya, fokusnya hilang dari perkara itu. Maka dia malu. Maka dia pun istiqamah, semuanya berada di dalam pikiran mengingat Allah. Ini ihsan iman. Kedudukannya lebih tinggi lagi. Ada orang sholat biasa saja, Allahu Akbar, baca biasa. Namun tatkala dia membaca itu tidak tahu, tidak terpikir dia bahwasanya Allah mendengar. Kosong semua. Berarti ini masih tingkatan Islam. Bisa paham, Pak? Maka bercerminlah kita tingkatan apa dalam ibadah? Kita tingkatan apa? Kalau masih hanya perkara Allahu Akbar salam, tapi tidak tahu kita, tidak terasa nikmatnya ibadah, itu masih Islam. Masih yang nampak zahirnya saja. Tidak terasa ke dalam bahwasanya kebatinan itu, keimanan itu, apalagi ihsan, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, diikuti dengan Allah melihatnya. Di samping dia pikirannya, hatinya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan juga di dalam hatinya meyakini Allah melihat dia, Allah mendengar dia. Maka semakin khusyuklah seseorang itu. Wallahi, tingkatan khusyuk itu akan didapat tatkala tingkatan iman dengan ihsan. Kalau masih Islam belum haram. Islam masih biasa. Kekhusyuan itu datang jika tingkatan kita iman dengan ihsan. Wallahi tidak akan sempurna iman kita kalau tidak sempurna Islam. Dan tidak akan bisa kita masuk kepada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ihsan, kalau tidak beres iman kita. Untuk lebih jelasnya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya di sana ada pemisalan seperti sebuah pepohonan. Maka kalau kita ibaratkan antara Islam, iman dengan ihsan ini, dibuat sebuah pohon agar supaya kita lebih paham lagi. Kalau dia Islam, yang pertama syahadat, itulah pohonnya, batangnya itulah syahadat. Kemudian dari batang kan ada ranting-ranting, ada daun-daunnya. Itulah yang sholat, puasa. Kalau kita ingin menjadikan ranting kita semakin banyak, maka semakin banyak ibadah. Misalnya ranting puasa, ranting tunggalnya itu puasa Ramadan. Namun kita ambil lagi supaya lebih rindang lagi pohon itu, lebih cantik dilihat, lebih paten dia. Buat lagi ini. Yang puasa sunnah. Semakin banyak rantingnya, semakin banyak lebat daunnya. Itulah ibadah yang kita lakukan. Kalau berbicara tentang pohon
pohonnya, batang pohonnya, kemudian daunnya yang puasa, kemudian sholat, zakat, haji, itu semua orang akan tahu, akan mempunyai pohon tersebut. Semua orang tahu, semua orang memiliki pohon ini. Semua orang memiliki. Namun kalau dari segi rindangnya, daun-daunan, itu tergantung kepada seorang. Kalau semakin banyak ibadah yang dilakukan, berarti semakin banyak rindang, semakin banyak rantingnya atau daun dan juga daun-daun. Berarti akan disitulah perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun secara hakikatnya semua memiliki pohon, ya kan Pak? Semua memiliki syahadat. Kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Zakat, haji, atau apa satu lagi? Apa lagi? Sholat, puasa, zakat, haji. Ini semua kita. Namun adakah penambahan ranting? Menambah ranting itu kembali kepada seseorang. Ada orang hanya mencukupkan itu saja, sudah cukup. Berarti hanya berapa ranting gitu Pak? Berapa ranting pohonnya? 5. 4 kan? 4. Batangnya udah syahadat, berarti hanya 4 ranting. Itu pun kalau rantingnya itu kuat, entah yang lapu-lapu. Nah, di sinilah kita ingin memperbanyak ranting, maka semakin banyak ibadah. Ingin memperbanyak, semakin lebat daunnya, maka semakin banyak ibadah. Paham ya Pak? Akarnya itulah rukun iman. Rukun Islam tadi dari pohon ke atas, ranting. Kalau ingin kita menambah lagi ibadah, itulah semakin banyak ranting kita, semakin banyak daun kita. Kalau misalnya rantingnya banyak, batang pohonnya nggak ada, bisa nggak itu? Bisa nggak itu Pak? Tidak. Jadi nggak dia pohon? Tidak. Nggak. Habis batang pohon nggak ada. Di mana? Makanya istilahnya orang-orang kafir, mau mereka banyak nih melakukan kebaikan, nggak ada itu semua. Karena batang pohonnya nggak mereka miliki. Batang pohonnya itulah syahadat. Kalau batang pohonnya nggak ada, yang lain pun habis. Hangus semua itu nggak ada. Jadi itu nggak apa-apa. Baik. Kira-kira supaya pohon itu kuat, berarti akar perlu kuat. Jangan puasa kayak gitu, tumbang. Kenapa? Rupanya, tahu Pak, pernah nggak nampak Bapak pohon pisang yang tumbang sendiri? Ditengok akarnya busuk di dalam. Busuk dalam. Kalau sudah rukun, kalau sudah akarnya ini lemah, bisa saja pohon ini hancur. Kalau sudah rukun imannya lemah, rukun Islamnya pun lemah, bisa tumbang. Sholat tidak lagi, puasa tidak lagi. Kenapa? Lemah rukun imannya.
akarnya itu lemah. Bagaimana supaya rukun iman kita, akar pohon kita, akar pohon itu itulah rukun iman. Wallahi, setiap pohon itu punya akar, namun kekuatan akar itu berbeda-beda. Kekuatan akar itu berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena berbeda di dalam menguatkan akarnya, menguatkan rukun imannya. Bagaimana supaya kita rukun iman kita kuat, akar pohon kita kuat? Pelajari yang namanya rukun iman. Beriman kepada Allah itu pelajari apa maksudnya. Semakin kuatlah akar kita. Beriman kepada malaikat, pelajari apa maksudnya. Semakin kuatlah akar kita. Sampai qadar dan takdir, semakin kuat. Kalau tidak dipelajari, wallahi lemah. Maka kalau sudah rukun imannya lemah, ini pun mungkin lemah. Sholat pun hanya sholat yang wajib saja. Itu pun terkadang mau coba saja. Kenapa? Lemah. Coba Pak, kita lihat bagaimana ibadahnya para ulama dahulu. Karena rukun iman akar mereka kuat. Mana ibadah mereka? Dalam mengejar kebaikan itu berbeda dengan kita. Berbeda. Semangat mereka di dalam melakukannya, kekuatan mereka dalam melakukannya itu berbeda. Kenapa? Akarnya kita berbeda. Makanya sebenarnya semakin kita banyak mempelajari, belajar untuk semakin kuatlah iman dan Islam kita yang ada pada diri kita. Sampai kepada tingkatan ihsan. Tatkala dia ingin berbuat apapun, bergerak dengan gerakan sekecil apapun, dia tahu Allah Maha mengetahui. Allah ada CCTV-nya. Dia tahu dia diawasi oleh Allah. Terkadang Pak, ada orang yang bagus-bagus itu kena ada CCTV di kantor misalnya. Pak, tanda tangan Pak. Tanda tangan. Berani nggak itu langsung kasih amplop? Berani nggak? Tidak. Paling deh. TV dulu. Dari bawah apa? Dari bawah meja. Atau taruh di mana? Di bawah apa? Di bawah taplak meja itu taruh. CCTV ini. Karena kalau langsung dinampakkan amplop tuh terlihat oleh CCTV. Kadang lebih cantik main lagi dia. Ditaruh di dalam berkas yang ingin kita tanda tangi. Apalagi dibuat ruangan ini penuh CCTV. Nah, itu mudah macam. Kalau dia ihsan, itu terjadi pada dirinya. Karena Allah terus mengawasi dia. Wallahi, level inilah sedikit yang sampai.
Ini berat. Untuk setiap gerakan itu, setiap ucapan itu, Allah mengawasi kita, itu berat. Terkadang dengan kelalaian kita, Allah pasti mengawasi kita adalah macam-macam yang kita buka handphone. Terkadang di sini yang banyak orang yang jatuh dari lembah insan. Kalau di luar itu, yakinkah dia Allah Maha melihat? Yakin. Yakinkah dia Allah Maha mendengar? Yakin. Namun tatkala maksiat di depannya, yakinkah Allah Maha melihat? Di situ lupa. Apalagi dijanjikan syaitan. Udahlah, sebentar saja. Nanti kan bertobat lagi. Di situ bisa. Ada orang terkadang subhanallah, terkadang duduk dengan wanita yang bukan mahram dia, tentram hati. Misalnya ada satu kantoran, satu pekerjaan, lagi ngobrol-ngobrol biasa, ketawa-ketawa, lagi tentram. Kalau dalam hatinya itu Allah mengawasi dia, kira-kira mau nggak duduk dalam lama itu? Dan begitu duduk sama istrinya mau copat-copat saja. Ngobrol sedikit, 1 menit, ambil handphone. Yuk kita makan bersama, di mana rumah makan? Anak punya handphone tersendiri, istri punya handphone tersendiri, suami punya handphone tersendiri. Datang makanan, makan sama, tapi handphone semua yang main. Lebih musibahnya di majlis taklim pun main handphone. Ya. Jadi Allah yang tadi ihsan itu luar biasa. Etika tertinggi. Maka dari situ kita bercermin. Apakah level kita masih Islam atau iman atau ihsan? Maka insya Allah dengan yang kita lakukan seperti itu, maka secara otomatis, walaupun awalnya kita latihan menggerakkan itu harus perlu pertimbangan, tapi tatkala sampai itu 1 minggu, sampai itu 2 minggu, 1 bulan, itu secara otomatis. Sehingga kita berjalan dengan berjalan bergerak, semuanya adalah di dalam keridhaan Allah. Ikhwan. Dah, kita cukupkan ya. Ya udah, ngantuk-ngantuk gitu sudah. Baik, kira-kira sebelum kita tutup, ada yang ingin kita diskusikan atau ada yang belum paham terhadap apa yang kami jelaskan? Silakan bertanya. Baik, alhamdulillah. Ya, paham semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis.
Jam berapa Tasbih? Hah? Belum semua pas ya, berarti pasti ada tutup ini. Kita tutup dengan doa terpenulis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.